teman-teman, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online Komisi Remaja. Saya berharap teman-teman boleh menikmati, sekalipun mungkin teman-teman baru saja selesai ujian online ya. Apapun hasilnya, mari kita bersyukur untuk hal ini. Teman-teman, mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini hari Sabat, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bersyukur buat pimpinan penyertaan-Mu, khususnya buat setiap adik-adikku, teman-teman yang boleh mengikuti ujian online selama beberapa waktu yang lalu. Biarlah apapun hasil yang mereka peroleh, semuanya itu boleh kami persembahkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama Bapa dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya rindu kita mengangkat satu pujian, segala puji syukur. Kita bersyukur sebab Allah beserta kita. Bersyukur sebab Tuhan menolong kita, khususnya teman-teman di dalam masa-masa sekolah online, belajar online, ujian online ya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman-teman, biarlah segala puji, hormat, syukur kita mau kembalikan kepada Tuhan, sebab Ia pencipta kita, penolong kita, penghibur kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ya teman-teman, kita bersyukur karena kita boleh sekali lagi belajar firman Tuhan ya. Saya rindu kita akan menyelesaikan sesi struggle khususnya tentang media sosial di minggu yang kedua ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di surga, kami mau kembali mengulang sedikit tentang struggle khususnya tentang media sosial, dan kami juga mau belajar agar kami tidak terpaut dengan ataupun terikat menjadikan media sosial sebagai sebuah berhala dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak terikat ataupun memiliki struggles, memiliki pergumulan karena dampak yang diakibatkan oleh media sosial.
Bagaimanapun juga Tuhan, kamilah yang seharusnya menguasai media sosial, bukan media sosial yang menguasai kami. Jati diri kami adalah gambar dan rupa Allah, bukan terbentuk karena apa yang dikatakan oleh media sosial ataupun yang ada di dunia maya. Terpujilah nama Bapa, kami mengucap firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan belajar firman. Amin. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali. Kita akan menyambung kembali tema yang kedua berkaitan dengan tema struggles. Inilah struggles part 2. Teman-teman, saya mengulang kembali apa yang telah saya sampaikan di minggu kemarin ya. Disadari atau disadari, kita harus kagum sebab kemajuan teknologi pada masa kini itu benar-benar banyak sekali menolong kita ya. Teknologi bukan lagi lah sesuatu hal yang baru bagi kita. Tua muda, orang tua, anak-anak, semua memanfaatkan teknologi. Semua akrab dengan teknologi. Terlepas dari positif atau negatif yang diperdebatkan banyak orang. Saya sendiri melihat teknologi ataupun ya katakanlah salah satu teknologi itu misalnya media sosial atau media telekomunikasi dan sebagainya. Yang negatif itu kontennya, bukan medianya, ya, bukan platformnya. Yang buruk itu bukan platformnya, bukan media sosialnya, tetapi yang buruk itu adalah konten-konten yang diupload atau yang dihasilkan daripada media sosial. Teman-teman, satu hal dampak positif dari media sosial ataupun media teknologi ataupun dari media informasi adalah seperti yang saya sampaikan ke teman-teman. Dulu tidak pernah kita membayangkan kita bisa berkomunikasi dengan orang yang nun jauh di sana, di segala tempat, di waktu yang sama. Tetapi hari ini ketika ada teknologi, ketika ada kemajuan zaman, kapanpun dan dimanapun kita bisa terhubung dengan siapapun. Bahkan hari ini teman-teman juga adalah orang-orang yang menikmati kemajuan daripada teknologi. Sekalipun teman-teman tidak belajar di rumah, tidak belajar di sekolah, hanya belajar di rumah, tapi teman-teman bisa tetap belajar, bertatap muka. Ketika kita punya teman-teman yang udah lama nih tidak ketemuan, ya setidak-tidaknya kalaupun kita tidak bisa ketemu secara fisik, kita masih bisa bertemu secara online, bertatap muka secara online. Tentu ada hal yang berbeda, ya. Tetapi paling tidak dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya platform seperti ini, boleh menolong kita untuk saling terhubung satu dengan yang lainnya. Teman-teman, berkaitan dengan struggles, saya rindu kita membahas satu tema khususnya berkaitan dengan media sosial. Hari ini ada begitu banyak platform media sosial yang mungkin teman-teman juga miliki. Ada yang punya Facebook, ada yang punya Twitter, ada yang punya Vine, ada yang punya Instastory, Instagram, dan lain sebagainya. Apapun itu adalah media-media sosial di mana kita sebagian besar anak-anak muda mengekspos diri, ya, mengaplikasikan diri kita kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, ketika kita memiliki media-media sosial ini, pernahkah kita bergumul? Pernahkah itu kita pikirkan menjadi sebuah struggles? Pernahkah teman-teman berpikir ternyata begitu banyak media sosial yang kita miliki, menyita waktu kita, menyita perhatian kita untuk mengupload ataupun eksis di media-media sosial yang kita miliki. Saya ingat saya pernah sharing sama satu teman, untuk upload sesuatu saja itu menjadi sebuah struggles, menjadi sebuah pergumulan. Untuk upload sesuatu, misalnya upload foto, bergumul mau foto yang mana, ya, saya yakin teman-teman juga pasti mengalami hal yang sama. Foto di foto kita tuh mungkin ada 10 foto, tapi akhirnya kita upload hanya satu. Kenapa? Karena itu menurut kita adalah yang paling baik. Sudah diupload, lalu kita mau buat kata-katanya, itu juga bergumul, mau tulis kata-kata apa. Inilah dampak daripada kemajuan ataupun hal-hal yang kita gunakan berkaitan dengan media sosial. Sadar atau tidak disadari, kita memiliki banyak pergumulan. Media sosial menguras energi kita, menguras perhatian kita untuk eksis di tengah-tengahnya. Ya. Facebook berkata, like me.
YouTube berkata watch me. Blogspot berkata agree with me. Pinterest berkata show me, dan lain sebagainya. Ini adalah media-media sosial yang secara tidak langsung ya, tanpa kita sadari sebenarnya dia sedang menyita banyak waktu dan perhatian kita. Teman-teman, selain itu, coba teman-teman pernah nggak seperti ini? Ini apa? Selfie, betul. Banyak di antara kita yang berusaha selfie. Apa tujuan selfie? Karena kita ingin eksis. Kita ingin menunjukkan siapa diri kita di hadapan banyak orang. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang berusaha selfie semanis mungkin, sebaik mungkin. Sebelum selfie, kita berusaha untuk mempermak diri dan lain sebagainya. Teman-teman, apa tujuan kita selfie? Mau tidak mau kita pasti berharap ada orang like. Atau ada juga orang-orang yang mungkin upload sesuatu di mana dia pergi jalan-jalan, destinasi wisata yang pernah dia kunjungi, ataupun tempat-tempat yang ingin dia kunjungi. Kadang-kadang kalau kita melihat ini, kita aduh betapa irinya. Apalagi sekarang ya, semenjak pandemi, kita mungkin udah jarang sekali atau tidak pernah lagi keluar menikmati rekreasi alam. Saya membaca katanya, the new normal ini setelah nanti diizinkan kita keluar, tempat-tempat wisata itu akan banyak dikunjungi oleh banyak orang sebab sudah banyak orang stres. Ternyata yang namanya stay at home, di rumah saja itu tidak menyenangkan. Atau juga ada di antara kita yang berusaha foto, menampilkan yang terbaik. Atau selebgram yang ingin kita ikuti ketika mereka eksis dalam media sosial. Atau kita juga kadang-kadang menggunakan Instagram Story. Tujuannya untuk menyatakan siapa diri kita, apa aktivitas kita, dan lain sebagainya. Teman-teman, media sosial apalagi yang membuat kita akhirnya memiliki sebuah struggles atau pergumulan. Saya mendapati adalah misalnya kita upload sesuatu di Instagram. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan like. Kalau yang like itu jumlahnya hanya satuan, mungkin kita bergumul. Kenapa ya? Apa yang salah? Itulah sebabnya kita berusaha mengupload sesuatu yang tujuannya kalau boleh banyak orang nge-like. Apalagi sampai 800 orang like. Wow, itu satu hal yang luar biasa. Atau bagi teman-teman yang mungkin sekarang sudah mulai belajar menjadi seorang YouTubers ya, berharap kalau boleh mendapatkan subscribe yang banyak. Saya tahu secara ekonomi tentunya kalau channel kita menghasilkan banyak uang itu menjadi sebuah kebanggaan. Ada juga di antara kita yang berharap kalau boleh membalas subscribe ya, meminta agar orang ayo subscribe channel saya walaupun itu aku tidak menarik. Saya pernah mendapati juga ada orang-orang yang kadang-kadang demi panjat sosial, demi eksis gitu ya, apapun dilakukan. Baru-baru ini kan ada sebuah kasus yang seorang pemuda ngeprank wanita transgender gitu ya. Orang yang transgender akhirnya berakhir kepada penjara. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan banyak subscribe. Di Facebook kita juga berharap kita punya banyak followers ya. Teman-teman, berkaitan dengan followers, berkaitan dengan teman, saya ingat sekali ini juga bisa menjadi sebuah struggles ya. Bisa jadi kita hari ini memiliki banyak teman, tetapi tunggu dulu, itu teman seperti apa? Sebab bisa jadi saya follow dia, dia belum tentu follow saya. Atau sebaliknya, saya tidak follow dia, tapi dia follow saya. Atau sebaliknya, sama-sama saling follow. Tapi itu semua sifatnya adalah dunia maya, tidak dalam bentuk realita. Ada sebuah penelitian yang mengatakan seseorang yang punya followers katakanlah 1000. Ternyata setelah punya selidik, yang mengikuti dia itu, yang menjadi teman dia di dalam media sosial itu semuanya hanyalah bersifat maya, tidak dalam bentuk realita. Berapa banyak di antara kita yang hari ini memiliki teman yang benar-benar nyata? Belum tentu 50.000 followers di Facebook itu semuanya adalah friends kita. Sebab makna friends itu juga perlu dipertanyakan. Seperti yang saya ngomong tadi ya, ada tipikal gini loh. Kalau mereka follow saya, tetapi saya tidak membalas atau tidak memfollow mereka, itu salah satu tipe friends. Kalau saya memfollow mereka, tetapi mereka tidak memfollow saya, itu adalah tipikal friends lainnya.
Kalau saya sama-sama memfollow satu sama lain, itu adalah tipikal friends yang berbeda lagi. Nah, berkaitan dengan jumlah followers atau pengikut, tujuan akhirnya adalah teman-teman apa? Jumlah like, jumlah subscribe, dan lain sebagainya. Agar kita tuh dianggap disenangi, disukai, dan kita dianggap sebagai seorang yang famous, ya. Saya adalah seorang yang famous on the internet. Saya adalah orang yang terkenal di internet. Inilah yang bisa menjadi pergumulan, bisa menjadi sebuah struggles. Ketika kita mendapati jumlah orang yang suka terhadap postingan kita, jumlah orang yang sedikit mengikuti saya, seolah-olah jati diri saya bukanlah pribadi yang famous, bukanlah pribadi yang terkenal. Teman-teman, ada satu hal lain lagi yang saya ada sebut, ya. Minggu lalu saya salah ketik, sebenarnya seharusnya FOMO, bukan FAMO. Apa tuh FOMO? FOMO tuh adalah gini, teman-teman pernah nggak mengalami seperti ini? Aduh, hari ini keluar ya handphone terbaru, saya bisa ikut nggak ya? Aduh, hari ini apa yang sedang ngetren ya? Kok saya tidak tahu ya, saya pengen ngetren. Aduh, di sana ada challenge apa ya, saya mau ikut. Nah, itu artinya FOMO. FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. Kita takut kita ketinggalan zaman. Kita takut kita tidak up to date. Kita takut kita tidak sesuai dengan apa yang sedang menjadi tren pada masa kini. Ternyata istilah FOMO ini sudah masuk ke dalam kamus bahasa Inggris populer. Dan ini menjadi sebuah kondisi yang mengakibatkan adanya kesemasan sosial dan karakteristik. Ada sebuah hasrat, ada sebuah keinginan untuk tetap terus-menerus terkoneksi dengan apa yang orang lain sedang lakukan pada hari ini. Teman-teman, hati-hati. Jangan-jangan banyak di antara kita juga sedang mengalami FOMO ini, ya, fear of missing out. Kita takut karena kita tidak terkoneksi, tidak eksis sesuai dengan apa yang sedang ngetren pada masa kini. Teman-teman, mari kita jangan sampai karena hal-hal seperti ini membuat kita menjadi struggles, menjadi bergumul di dalam banyak hal. Hidup bukanlah tentang berapa banyak hitungan likes yang kita miliki atau yang kita dapatkan. Hidup itu bukan bergantung kepada jumlah orang-orang yang follow kita ataupun bergantung kepada jumlah friends yang sebenarnya maya. Tetapi hidup itu berbicara soal kita merindukan kasih. Mengapa kita hidup demi like? Mengapa kita berharap mendapatkan banyak subscribe? Mengapa kita berharap mendapatkan orang menyukai kita? Sebab yang kita rindukan sebenarnya adalah kasih. Yang kita rindukan adalah orang-orang perhatian kepada kita. Menjadikan kita sebagai pribadi yang menarik, pribadi yang famous di hadapan mereka, bagi mereka. Teman-teman, untuk menjawab ini saya memberikan beberapa hal yang saya ingat, ya. Yang pertama, dalam kitab Ibrani 10 ayat 24, penulis Ibrani berkata demikian, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Teman-teman, pesan daripada penulis kitab Ibrani adalah marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini bukan berarti kita harus karena saya nge-like punya dia maka itu kita saling memperhatikan. Bukan seperti itu, teman-teman. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita bukan sekedar memperhatikan karena postingan dia. Bukan kayak ingin mendapatkan perhatian karena postingan saya. Tetapi saya ingin mendapatkan perhatian karena saya adalah gambar dan rupa Allah. Karena saya adalah berharga di mata Allah. Jati diri saya, identitas diri saya, bukan ditentukan dari jumlah like, bukan ditentukan dari jumlah love, bukan ditentukan dari jumlah subscribe, bukan ditentukan oleh banyaknya orang-orang yang menyukai postingan-postingan saya. Tetapi jati diri saya adalah karena saya disenangi, karena saya dihargai, karena saya adalah gambar dan rupa Allah. Teman-teman, kembali kepada apa yang tadi dalam Ibrani 10 ayat 24 itu belum selesai. Sebab dalam ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Teman-teman,
Coba benar-benar hayati ayat itu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani bukan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari mengomentari postingan-postingan satu sama lain. Jangan juga kita menjauhkan diri dari orang-orang yang nge-like postingan-postingan kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari orang-orang yang menjadi follower kita. Bukan teman-teman, bukan itu. Tapi dikatakan adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Contoh, sekarang kan dalam keadaan pandemi, kita tidak boleh berkumpul bersama. Mana mungkin kita bisa berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Kan dilarang. Ada physical distancing. Teman-teman, saya setuju. Tidak salah, benar kita perlu physical distancing. Tetapi apakah yang menjadi struggles atau pergumulan utama ketika kita berbicara soal media sosial? Teman-teman yang kita miliki itu sebenarnya bukanlah teman-teman yang real. Semuanya adalah teman-teman yang hanya bersifat maya, tidak nyata. Saya ingat saya pernah mengikuti sebuah Google Meet dengan teman-teman kuliah saya. Setelah Google Meet selesai, apa yang saya rasakan? Satu sisi saya puas, tapi sebenarnya saya tidak puas secara seutuhnya, sebab bonding ataupun keterikatan yang dirasakan tidak sekuat dengan teman-teman yang nyata, dengan kehadiran fisik yang nyata. Apa yang ditampilkan atau apa yang sedang terjadi dalam dunia virtual tidak bisa mewakili dengan bonding ataupun keterikatan yang nyata ketika kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang beribadah, berkumpul, disitulah aku berada, disitulah aku dipermuliakan. Teman-teman, mari bergumul untuk tidak struggles ketika kita menghadapi atau menggunakan media sosial. Nasihat lain yang saya mau berikan adalah dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah apa? Supaya kamu saling mengasihi. Tunggu dulu. Ini bukan hal yang baru. Sebab apa? Perjanjian lama, Allah juga pernah berkata, kamu harus saling mengasihi. Apa yang membedakan apa yang diajarkan dalam perjanjian lama dengan apa yang Yesus berikan? Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Konsep mengasihi di perjanjian lama adalah kasihlah seorang dengan yang lain sama seperti engkau mengasihani dirimu sendiri. Mengasihi dirimu sendiri. Tetapi konsep kasih atau perintah baru yang Yesus ajarkan adalah kamu harus saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kamu. Landasan kita mengasihi bukan lagi seperti kita mengasihi diri sendiri, tetapi kita mengasihi karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan demikian, setiap kali kita melakukan kasih, maka kita adalah murid-murid Tuhan, yaitu kita yang saling mengasihi. Teman-teman, saya tahu bahwasannya hari ini kita memang sedang menghadapi atau sedang dalam keadaan physical distancing, gitu ya. Pergumulan itu sangat tidak menyenangkan. Saya tahu media sosial ataupun platform media telekomunikasi media sosial itu menolong kita untuk semakin dekat. Tetapi tentu saja berkumpul dengan orang-orang yang sifatnya digital tidak bisa mewakili dengan kehadiran yang secara fisik satu dengan yang lain. Bukan lagi secara dunia maya, bukan sekedar dalam media kelompok, melainkan dalam sebuah ruangan yang sama. Tentunya kita juga merindukan, saya nggak tahu teman-teman, tapi kalau saya pribadi merindukan ada kebersamaan, ada sukacita bersama, ada tertawa yang lepas ketika kita boleh hadir secara fisik.
Bahkan Paulus di dalam Roma 12 ayat 9 berkata adalah apa? Paulus dalam Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan sekedar menetap di tingkat dangkal di mana kita semua telah menjadi terbiasa. Paulus melanjutkan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Lebih lanjut, ia juga berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan yang paling penting adalah apa? Kasihilah sesama. Benar-benar mengasihi mereka. Kasihilah sesama seperti Kristus mengasihi kita. Hadirlah dalam hidup mereka. Teman-teman, kasih ini perlu kita nyatakan. Ya, saya memberikan untuk menutup renungan saya hari ini. Saya merindukan, saya membagikan yang saya beri dengan judul 10 Comments of Using Media Sosial. Ya, 10 perintah yang bisa yang ada di dalam bagaimana kita menggunakan media sosial. Teman-teman, yang pertama adalah ketika kita menggunakan media sosial, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tempatkan Allah sebagai pribadi yang pertama dan utama dalam semua yang kita lakukan ataupun yang kita katakan ataupun yang kita posting. Jadikan Allah, tempatkan Allah sebagai tempat yang paling pertama sebelum kita melakukan sesuatu atau berkata sesuatu melalui media sosial kita. Hal yang kedua adalah kasihilah seorang akan yang lain seperti engkau ingin dikasihi. Kalau saya boleh katakan, marilah kita mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Itu perintah yang kedua. Perintah yang ketiga adalah gunakanlah media sosial untuk memfasilitasi, bukan menggantikan hubungan yang nyata. Teman-teman, saya ngomong tadi, ingat, pergumulan kita ketika menggunakan media sosial adalah kita tidak memiliki real friends, tidak memiliki teman yang nyata. Itu semua adalah teman-teman yang sifatnya dunia maya. Tentunya tidak bisa memiliki sebuah bonding yang cukup kuat. Bagaimanapun juga kehadiran fisik tetap lebih memiliki keterikatan, tetap lebih memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan dengan kehadiran di dalam dunia maya ataupun dalam dunia digital. Teman-teman, hukum yang keempat adalah gunakanlah media sosial dengan bijaksana. Kontrol baik-baik, jangan sampai kita menjadikan media sosial sebagai sumber berhala kita ya. Sebab kita perlu berhikmat di dalam menggunakan media sosial. Hal yang kelima adalah alihkan perhatian kamu dari sesuatu yang menyerang atau menyinggung dirimu. Ya, berpalinglah dari media-media sosial yang sebenarnya bukan menolong kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang sehat, malah membuat kita menjadi pribadi yang tidak sehat. Lalu ini yang paling penting ya, jangan memposting perasaan ataupun emosi kamu. Dulu saya pernah ngomong sama anak-anak murid ataupun teman-teman saya atau anak-anak remaja saya, kita sering sekali update status bukan tujuannya untuk berbagi hal-hal yang positif, tapi kita sedang update status dengan tujuan agar orang lain bisa melihat keluh kesah kita, pergumulan kita, dan lain sebagainya. Bijak-bijak dalam menggunakan media sosial, bijak-bijak untuk memposting sesuatu di dalam media sosial. Hukum yang selanjutnya adalah selalulah kita mencerminkan Kristus, mencintai Allah, baik dalam dunia online maupun dalam dunia offline. Teman-teman, media sosial itu harus, yang tadi prinsip pertamanya adalah meletakkan Allah di atas segala-galanya, maka ketika kita memposting sesuatu, ketika kita menggunakan media sosial, tujuannya adalah selalu mencerminkan Kristus yang telah menebus dan mengasihi kita terlebih dahulu, jauh sebelum kita mengenal Dia, bahkan ketika kita masih berdosa, Kristus pun telah mengasihi dan menebus kita.
Hukum yang kedelapan adalah jangan menggunakan media sosial untuk bahan bakar menggoda, ya. Teman-teman, berhati-hati khususnya kaum wanita. Saya tahu kalau foto-foto yang agak-agak vulgar, foto-foto yang membangkitkan atau yang menggoda, tentunya akan banyak orang yang like. Be careful, hati-hati. Sebab tubuh kita, diri kita adalah bait sucinya Allah. Jangan sembarangan memposting keadaan kita ataupun tubuh kita, ya. Baru yang paling penting atau hukum yang ke-9 adalah bentuk pendapat kita sendiri, ya. Jangan mengikuti kerumunan atau jangan mengikuti banyak orang. Tetap kita ini sebenarnya bukan pengikut dunia, bukan pengikut artis-artis ataupun selebgram, tapi kita adalah pengikut Kristus. Oleh karena itu harusnya pendapat kita itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan. Apalagi yang memposting itu juga tetap adalah orang-orang berdosa. Contoh bagaimana dengan quote-quote yang bijak-bijak. Oke, boleh diikuti, tetapi itu untuk membangun diri, membangun self-esteem yang baik, bukan untuk self-esteem yang tidak baik. Tapi jangan lupa andalkan dan libatkan Tuhan di dalam segala hal. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah jangan mendasarkan identitas diri kita dari apa yang orang lain pikirkan. Satu hal yang menjadi struggles adalah sering sekali kita menjadikan media sosial, jumlah like, jumlah follower, jumlah orang yang ngefans sama kita itu menjadi satu pembentukan identitas dari diri kita. Jangan jadikan itu, ya. Biarlah identitas kita sebagaimana Kristus melihat kita, bukan sebagaimana orang lain melihat kita. Teman-teman, terima kasih. Semoga ini boleh menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, semoga apa yang boleh saya sharingkan boleh memberkati kita, ya. Saya berharap 10 perintah ataupun 10 hukum yang saya berikan itu boleh menolong kita untuk mengutamakan jati diri kita di hadapan Allah. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya berharap teman-teman boleh tetap memberikan persembahan di nomor rekening berikut. Saya rindu teman-teman juga boleh belajar, sekalipun kita mungkin dalam keadaan yang tidak begitu baik ataupun ekonomi yang susah. Tapi bukan berarti kita tidak mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Secara pribadi saya belajar meneladani kehidupan jemaat di Makedonia. Sekalipun mereka dalam keadaan susah, sekalipun mereka dalam keadaan yang kekurangan, tetapi jemaat-jemaat di Makedonia tahu, menyadari kalau Tuhan adalah pencipta dan pemilik kehidupan mereka. Mereka tetap belajar, bahkan mendukung, mendesak Paulus untuk ikut ambil bagian. Bersama-sama mereka mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan. Oleh karena itu, saya rindu teman-teman juga kita semua sama-sama boleh belajar tetap mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan kita. Sebab kalau kita boleh memberi, kalau kita boleh berbagi, itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita kaya, melainkan karena Kristus yang kaya dan pemelihara kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.